Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di konten terbarunya Al-Ihya Official, yaitu Kalam Barokah, kajian Islam berbagi informasi karena Allah. Saudaraku jam'an marhuman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kalam Barokah ini merupakan konten terbaru yang ada di channel Al-Ihya Official. Spesial di bulan Ramadan ini, dengan kita mendatangkan guru-guru kita akan berbincang-bincang, sharing-sharing tentang hal-hal yang insya Allah berfaedah untuk kita semua. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita kali ini telah hadir guru kita, Al-Ustadz Abu Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru kita tatap muka lagi nih setelah sekian lama tidak bertemu dengan Ustadz. Di Ramadan kali ini yang Ustadz rasakan, apa ada hal yang berbeda atau bertambah dari Ramadan sebelumnya menurut Ustadz? Yang pertama sebenarnya kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala afiahkan kita. Allah berikan kepada kita limpahan keberkahan. Tentunya bukan hanya untuk bulan ini, tapi untuk seluruh Ramadan yang kemudian kita sudah lewati. Kalau ditanya ada perbedaan nggak sih Ramadan yang kemarin sama Ramadan yang sekarang? Suasana yang di luarnya itu berbeda, suasana yang ada di luar itu berbeda, tapi suasana di Aliyah sebenarnya nggak berbeda. Kenapa? Karena kita tetap ada seperti biasa kegiatan pengajian, santri tetap ada, kegiatan tetap ada, dan bahkan padat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling penting sehatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Itu alamin. dia. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan Ustadz di masa-masa ini, mungkin sekarang serba online ya, kayak sekarang juga kita bincang-bincang ini tuh online gitu. Nggak, mungkin biasanya Ustadz juga biasa ngisi di secara langsung dan sebagiannya mungkin para pemirsa juga sering bertemu dengan Ustadz gitu di dalam majelis-majelis atau apa kajian-kajian yang lainnya. Dan alhamdulillah justru dengan adanya konten ini dapat mempererat kita agar tetap selalu mengaji, mengejar ridho ilahi Rabbi. Baik Ustadz, karena kita masuk ada di bulan Ramadan identik dengan puasa. Menurut Ustadz, puasa itu apa dan seperti apa Ustadz? Mungkin bisa dikatakan definisi dari puasa itu bagaimana Ustadz? Baik. Yang pertama bukan menurut saya ya, yang pertama menurut para ulama terkait dengan puasa. Kalau kita bicara soal puasa, maka kita akan berbicara tentang apa itu puasa. Sebenarnya bukan hanya puasa. Kalau kita bicara soal fikih, ibadah, dan fikih yang lainnya, itu pasti akan dibatasi dengan definisi. Apa sih tujuan definisi tadi? Tujuan definisi tadi sebenarnya untuk membatasi hukum. Maka hukum itu akan berada di koridor definisi tadi. Dan ini menjadi penting. Kita lanjut kepada pembahasan puasa secara lugatan wa syara'an. Jadi ada pembahasan puasa secara bahasa dan secara syara'an. Nah, ini menjadi penting ya. Iya. Jadi mulainya harus dari situ dulu. Setelah kita mulai dari situ, maka kemudian kita akan bicara panjang lebar tentang puasa itu sendiri. As-shaum lughatan, puasa itu kalau dilihat secara bahasa, maka maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Sedangkan secara syar'an, imsakun an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin maksusah. Puasa artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang dikhususkan. Saya ulangi sekali lagi, menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita merujuk kepada makna syara'an ini, maka semua hukum tentang puasa akan berada di dalam koridor ini, di dalam batasan ini. Dari situ kita bisa ngobrol tuh panjang lebar tentang puasa. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, puasa Ramadan atau puasa yang kemudian sedang kita jalankan ini sebenarnya di dalam permulaan Islam itu sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW sepanjang hidupnya 9 kali berpuasa Ramadan. Sejak pertama kali diwajibkan puasa Ramadan.
artinya sejak di permulaan Islam, Nabi SAW menyampaikan risalah. Setelah hijrahnya Nabi SAW, Nabi sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Berarti selama masa hidupnya Rasulullah, Nabi berpuasa 9 kali di bulan 9 Ramadan. kali di bulan Ramadan. Oke, Semasa hidupnya sampai meninggal dunia. Berarti Nabi SAW mengalami perjalanan puasa yang cukup panjang. Dan kalau kita bicara soal hukum, maka banyak ajaran Nabi SAW yang diajarkan di dalam puasa, khususnya puasa Ramadan. Begitu, Ustaz. Baik Ustaz, dari definisi yang tadi telah Ustaz paparkan gitu, mungkin dengan kita mengembangkan pembahasan ini kita melalui pertanyaan-pertanyaan Ustaz. Iya, Berhubung beberapa waktu yang lalu kita telah memberikan wadah bagi followers kita di Instagram untuk memberikan pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan kepada guru kita berdasarkan atas ilmu gitu, atau rujukan-rujukan yang dibutuhkan. Nah, alhamdulillah yang masuk di Instagram kita cukup banyak nih Ustaz ya. Subhanallah, haus-haus akan ilmu semua nih Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Ada pertanyaan pertama dari akun 3dis_. Pertanyaannya, seseorang yang sudah cukup tua, apakah masih wajib berpuasa atau hanya membayar fidyah? Seseorang yang sudah cukup tua, apakah masih wajib berpuasa atau hanya membayar fidyah? Oke. Nah. Kita mulainya pembahasannya dari syarat dulu deh. Syarat wajibnya seseorang berpuasa. Dari situ kemudian nanti kita akan membahas tentang kondisi seorang yang sudah tua, bagaimana seharusnya. Syarat seseorang wajib berpuasa itu ada beberapa. Yang pertama, dia harus seorang Islam, seorang Muslim. Artinya kalau dia bukan seorang Muslim, dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Batal ya. Iya, nggak punya kewajiban bahkan untuk melaksanakan puasa. Benar. Yang kedua, kecuali dia murtad ya. Kalau dia murtad, dia tetap punya kewajiban untuk melaksanakan puasa meskipun puasanya nggak sah. Waliyadzubillah, murtad. Kalau seorang Muslim, dia punya kewajiban berpuasa. Dia bukan seorang Muslim, dia tidak punya kewajiban berpuasa. Tapi kalau dia sebelumnya Muslim dan kemudian dia keluar dari Islam, maka dia tetap punya kewajiban berpuasa meskipun puasanya tidak sah. Berarti dia tetap menjalankan puasa, tapi wallahualam puasa itu bisa nggak sah gitu ya Ustaz? Iya. Karena artinya kalaupun kemudian dia tidak menjalankan puasa, nanti di yaumil qiyamah Allah akan tuntut kewajiban dia berpuasa. Allah tuntut meskipun puasanya tidak ada gunanya untuknya. Gitu. Yang kedua adalah taklif. Taklif itu dia sudah balik sekaligus berakal. Umur balik itu umur 9 tahun. Bagi laki-laki dan bagi perempuan itu minimal. Maksimalnya umur 15 tahun. Dan umur 15 tahun serta 9 tahun ini umurnya dihitung umur qamariyah. Bukan umur syamsiah. Umur Masehi bukan umur Hijriyah. Umur Hijriyah bukan umur Masehi. Saya ulangi lagi. Ini umurnya umur qamariyah bukan umur syamsiah. Umur Hijriyah bukan umur Masehi. Perhitungan tanggal lahir seseorang jika dihitung dengan hitungan Hijriyah itu lebih cepat. Jadi Hijriyah sama Masehi itu lebih cepatan Hijriyah. Lebih cepat Hijriyah. Per 20 tahun itu bedanya setahun. Wah, banyak juga ternyata. Iya. Sekarang Ustaz Haikal umurnya berapa nih? Berapa ya kira-kira? 23 Ustaz. 23, berarti umurnya 24. Oh, kalau Hijriyahnya tuh? Per 20 tahun itu bedanya setahun. Per 20 tahun itu bedanya 1 tahun. Nah, hitungannya itu, harus itu hitungannya. Sehingga kemudian ketika dihitung dia sudah balik, sudah berakal, maka punya kewajiban dia untuk berpuasa. Anak-anak sebelum balik sudah diajar puasa. Di Indonesia ini banyak anak TK yang sudah mulai belajar puasa. Walaupun puasa ada yang setengah hari gitu. Meskipun puasanya setengah hari. Nah, itu pendidikan, itu bagus itu. Yang ketiga, ini yang kaitannya dengan pertanyaan yang ditanya. Al-ithaqah. Al-ithaqah itu artinya punya kemampuan untuk melaksanakan puasa. Ada kalanya itu berupa kondisi atau ada kalanya kaitannya dengan syariat atau syarat. Jika kaitannya dengan kondisi, maka dia tidak wajib puasa bagi orang yang sudah tua renta tadi. Itu kondisi, karena sudah tua.
dia kondisinya tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Apalagi kemudian tua ditambah, kalimatnya saya ulangi, tua kemudian ditambah dia kondisinya sakit. Oh, udah tua sakit gitu. Udah tua dan kemudian sakit. Ada jamaah kita itu kondisinya sudah tua, umurnya sudah di atas 80 tahun. Udah lansia. Kemudian kondisi yang sama, beliau sakit. Sakitnya itu harus minum obat setiap waktu-waktu yang sudah ditentukan, nggak bisa lepas dari obat. Tapi beliau memaksakan diri untuk melaksanakan puasa. Berat tuh kalau kayak gitu ya. Maksa. Biasanya orang yang sudah tua seperti ini, orang-orang sekitar itu nggak tega untuk kemudian tidak mengikuti apa yang diinginkannya atau memaksakan apa yang kemudian memang harus dilakukan oleh beliau ini yang sudah tua renta ini. Itu yang kemudian menjadi dilema untuk orang-orang sekitarnya. Puasa memaksakan diri, tapi kalau kemudian tidak puasa, dia akan merasa bahwa dirinya ya kurang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, misalnya begitu ya. Itu kondisinya akan seperti itu. Nah, ini untuk orang yang sudah tua. Yang terkait dengan syariat, misalnya sesuatu yang datang kepada seseorang berupa halangan sehingga dirinya tidak bisa melaksanakan puasa. Contohnya orang yang haid sama nifas. Nah, itu halangan syariat. Itu artinya tidak mampu karena ada halangan syariat. Kita lanjut. Tua renta tadi kan ya. Tua renta. Pertanyaannya adalah apakah dia sudah tua itu wajib puasa tetap atau hanya wajib bayar berpuasa fidyah? Atau hanya bayar fidyah? Ada kalimat bayar fidyah gitu. Pertanyaannya akan diajukan kembali gitu pertanyaannya. Ini orang yang sudah tua ini, dia tua itu karena memang sudah renta, misalnya kondisinya sudah lupa atau sudah banyak lupa, atau kondisinya memang sudah tidak kuat sama sekali gitu ya. Ini hal yang sangat penting gitu. Nggak boleh enggak ini harus digarisbawahi. Yang berikutnya, apakah kondisinya memang dokter telah merekomendasikan beliau untuk tidak diperkenankan puasa? Kalau kondisinya sudah 2 tadi terpenuhi, 1, dia memang udah nggak mampu puasa, udah bisa nggak mampu puasa. Ditambah lagi dokter merekomendasikan agar dia tidak puasa, maka kondisinya masuk di dalam kondisi di mana orang tua ini bahkan tidak diperkenankan puasa. Justru kalau puasa akan menambah sakitnya. Justru kalau puasa akan memberatkannya. Maka dia tidak perlu puasa, dia hanya membayar fidyah selama hari yang ditinggalkan atau sebanyak hari yang ditinggalkan. Berarti kalau misalkan orang tua tadi yang cukup tua, dia meninggalkan atau dianjurkan nggak usah puasa Ramadan full gitu, berarti sebulan nggak puasa. Dan sebulan dia bayar fidyah itu. Iya. Yang jadi masalah adalah tidak semua orang tua yang sudah biasa ibadah mau. Itu yang jadi masalah. Itu jadi dilema untuk orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kalau bicara soal hukum ya sesederhana itu gitu. Yang jadi masalah adalah mengaplikasikan hukum itu dan kemudian memberikan pengertian kepada orang yang sudah tua tadi untuk tidak berpuasa. Orang sudah biasa puasa nggak akan mau puasa, nggak akan mau meninggalkan puasa. Pasti dia akan paksakan diri. Bahkan jamaah kami itu bahkan mengatakan gitu kalimatnya, udah biar saya mati aja di bulan Ramadan, kalau saya nanti puasa kemudian saya nggak kuat puasa, saya meninggal dunia, udah biar aja, ini bulan Ramadan ini kok mulia katanya. Itu bikin nangis semua orang yang ada di sekitar. Anaknya menangis, istrinya menangis, sedih ngedenger itu. Jadi memberikan pengertian itu yang kemudian tidak mudah. Jadi dia tidak puasa, maka kemudian harus membayar fidyah. Apakah nanti dia harus mengqadha? Tidak. Cukup dia membayar fidyah, itu sudah menggugurkan puasanya. Pertanyaan berikutnya, berapa gede fidyahnya? Berapa besar fidyahnya? Kira-kira. Berapa besar fidyahnya? Nah, itu dia. Berapa tuh? Pernah dengar nggak istilah hukum kalau membayar fidyah itu 3 kali makan? Pernah dengar gitu? Iya. Pernah dengar ya? Atau 1 kali makan gitu? Ada yang mengatakan. 1 porsi gitu ya? 1 porsi ya. Iya. Kalau merujuk dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah dan kitab-kitab yang lainnya, itu tegas mengatakan bahwa fidyah itu besarannya cuma 1 mud. 1 mud.
1 mud itu kalau diperkirakan kurang lebih 750 gram. 750 gram 1 mudnya itu. 1 mud. Atau mau ditambahkan sodakohnya, dilebihkan, disempurnakan saja jadi 1 kilogram. 1 kilo per hari yang ditinggalkan. Berarti kalau 30 hari puasa atau 29 hari puasa tinggal dikalikan aja 29 kilo atau 30 kilo. Nah itu mud itu berbentuk apa Ustaz tuh? Beruntuk Itu kan takaran ukuran makanan gitu. pokok. Oh makanan pokok. Makanan pokok yang dimakan penduduk negeri itu. Kalau kita kan beras. Beras, iya beras. Oh berarti beras ya? Beras. Sebulan 30 kilo tuh? 30 kilo. 30 kilo. Siapa yang nyiapin ini? Yang nyiapin ya kalau orang tua tadi sudah tidak punya kemampuan, yang harus nyiapin anak-anaknya. Oh anak-anaknya. Anak-anaknya yang punya kewajiban untuk membayarkan nafkah. Oh nafkahnya. Gitu. Nah itu untuk disalurkan fidyahnya itu apa melalui ada lembaga atau gimana Ustaz? Apa kita langsung cari menyerahkan ke orang yang membutuhkan, mungkin salah satu dari penerima zakat atau seperti apa Ustaz? Ini saran yang baik dari para ulama. Salah satu yang kemudian harus kita lihat adalah adakah keluarga kita yang tidak punya kewajiban kita nafkahi. Contohnya kerabat dekat atau kerabat jauh, nggak punya kewajiban kita menafkahi mereka. Dan mereka kemudian pada saat yang sama tergolong fakir dan miskin. Maka dahulukan berikan kepada mereka. Berarti Jangan kasih sama orang lain dulu. Berikan dulu sama keluarga yang paling dekat. Kalau kita kemudian keluarga itu sudah punya semuanya, sudah mampu semuanya, cari tetangga kita yang nggak mampu. Tapi kalau kita kemudian tidak punya kemampuan untuk menganalisa itu, ini kemudian keluarga kita nih keluarga kita fakir miskin bukan nih, tetangga kita fakir miskin bukan nih gitu ya. Kita nggak bisa, maka kemudian titipkan kepada amil. Jadi kapan kita boleh memberikan itu sendiri dan kapan kita boleh kemudian menitipkan kepada amil, itu tergantung pada kemampuan kita. Kalau kita kemudian mampu menganalisa itu, kita tahu bahwa kondisi saudara kita, keluarga kita ini adalah kondisi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dahulukan keluarga, jangan orang lain. Tapi kalau keluarga kita sudah mampu, maka kemudian dahulukan tetangga kita ya. Yang dekat 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, belakang, depan, itu semuanya kemudian menjadi kewajiban bagi kita. Kalau nggak mampu, baru kemudian kita serahkan kepada amil untuk dititipkan. Nanti amil yang kemudian akan membagikan, nah itu tanggung jawab amil. Gitu. Berarti sebelum kita untuk menitipkan itu, kita harus punya pandangan ya, tengok yang terdekat dari kita. Betul. Begitu berarti Ustaz. Yang paling utama jangan lupa keluarga dulu. Keluarga dulu gitu. Baru setelah itu tetangga. Habis tetangga, kalau kita nggak nemu lagi, kita nggak bisa analisis, baru kita masukkan, kita datangkan ke lembaga amil-amil. Muncul pertanyaan lebih jauh lagi. Ya. Kalau keluarganya jauh, nah itu dia lebih dekat tangga, keluarganya jauh, mana yang didahulukan? Keluarga yang jauh atau tetangga yang dekat? Itu dia. Apa transfer nggak bisa Ustaz ya? Transfer bisa, tapi nanti ke sana harus dibelikan beras. Jadi dibagikan dalam bentuk makanan pokok. Tetap langsung makanan pokok. Bentuknya dalam madzhab Imam Syafi'i harus makanan pokok. Tidak diuangkan. Bentuknya adalah makanan pokok. Gitu. Nah itu jadi pertanyaan tuh. Mana nih? Dahulukan keluarga jauh atau keluarga kemudian dahulukan tetangga. Nah, terkait dengan hal ini, madzhab Syafi'i tidak memperkenankan kita kemudian untuk memberikan zakat di luar dari wilayah kita tinggal. Oh berarti zakat di luar dari wilayah kita tinggal, termasuk dalamnya adalah fidyah. Jadi kita nggak boleh tuh ngasih zakat kita untuk keluarga yang jauh. Nggak boleh dipindahkan di wilayah kita tinggal. Tapi yang kemudian menjadi masalah berikutnya adalah ada tidak alternatif hukum yang kemudian membolehkan itu. Kenapa? Karena kondisi tetangga kita dengan keluarga kita jauh lebih tidak punya keluarga kita. Maka dibolehkan mengambil pandangan mazhab Imam Malik. Memindahkan zakat termasuk dalamnya fidyah ke wilayah yang lain. Itu dibolehkan. Kalau kondisinya seperti itu, jadi sifatnya kondisional. Dan itu kemudian harus berdasarkan ilmu. Dasarnya ilmu. Taklid itu harus dasar ilmu, nggak bisa dasarnya harus ilmu. Baik. Jadi tadi terkait tentang membayar fidyah, perbedaan antara keluarga yang ada di jauh, misalnya kita ngerantau gitu, ternyata di kampung halaman kita juga ada keluarga yang masih perlu kita butuhkan. Kalau di lingkungan tempat kita tinggal ternyata ada yang lebih membutuhkan, dahulukan berarti yang dulu di tetangga itu Ustaz. Dahulukan tetangga dulu. Nah, tapi menurut Imam Malik boleh dipindahkan ke wilayah yang lain jauh. Iya. Itu dia Ustaz. Nah itu dari tadi syarat
dari Islam dia taklif itokoh gitu Ustaz. Nah terkait itokoh kondisi Ustaz kan orang tua ini ya. Kalau misalkan ternyata orang tua emang disebut sama kalangan dia atau teman-temannya dia, wah emang orang mukanya tua nih gitu. Apa mungkin bisa disengaja? Oh iya saya emang udah tua gini harus ini gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi kondisi ini menjadi penting ya, menjadi penting kemudian kita bahas bahwa seseorang disebut tidak mampu dan kemudian dibolehkan untuk meninggalkan ibadah itu harus atas dasar penilaian orang-orang yang memahami dan mengerti. Contohnya adalah jika itu kaitannya dengan penyakit, maka harus tanya sama dokter. Hukum fikih, kecuali ahli fikihnya dokter gitu ya. Hukum fikih secara umum akan menilai sesuai dengan dasar hukum yang ada. Tapi kemudian fikih tadi harus dikuatkan dengan keputusan orang yang punya keahlian terkait dengan hal itu. Misalnya dokter gitu. Berarti nggak sembarangan ya. Jadi muka-muka yang tua ini jangan menganggap kalian bisa bebas dari puasa. Enggak ya. Tetap harus bisa. itu. Harus tetap puasa. Jangan dipura-purain jadi tua gitu ya. Apalagi kaum muda nih ya. Jadi jangan sampai kita malah jadi alasan untuk kita tidak berpuasa. Tetap semangat untuk berpuasa. Nah, itu terkait tadi tentang puasanya orang tua yang sudah cukup tua, berarti hanya membayar fidyah ya Ustaz. Tidak wajib untuk mengkodoknya. Satu lagi saya tambahkan, karena ada kebalikannya, ada dia harus qadha tanpa bayar fidyah. Di orang tua ini, di kondisi tua tapi sebenarnya dia masih punya kemampuan. Dia orang tua, tapi dia punya kemampuan untuk puasa. Bahkan dokter kemudian membolehkan dia puasa. Kalaupun dia sakitnya hanya sakit yang kemudian memang mudah sembuh atau bisa sembuh, batuk, pilek dan lain sebagainya. Karena tidak sedikit ditemukan orang-orang tua yang sehat-sehat gitu, yang sehat, yang masih sehat, yang masih mampu untuk melaksanakan puasa. Dia orang tua, tapi masih punya kemampuan untuk puasa. Bahkan kalaupun sakit, sekali lagi dokter mengatakan bahwa sakitnya adalah sakit yang bisa sembuh. Nah, kalau kemudian dia harus meninggalkan puasa, bukan karena tuanya, bukan karena sakitnya, tapi karena ketidakmampuan sementara, karena dia kondisinya sedang sakit, sehingga dia tetap menjalankan puasa di qadha. Artinya saat itu dia boleh tinggalkan puasa, tapi nanti setelah kemudian dia sembuh, dia harus mengqadha puasanya. Ini bagi orang tua yang masih mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi ini orang tua yang masih mampu melaksanakan puasa. Nah, yang kita bahas kan orang tua yang sudah nggak mampu. Iya benar. Jadi kan pertanyaan di situ masalahnya tidak disebut mampu atau tidak mampunya, tapi disebutnya orang tua. Apakah begitu ya? Itu. Jadi di antara orang tua itu ada kondisi, ada syar'an yang tadi setelah Ustaz jabarkan. Ada yang memang wajib membayar fidyah saja, ada yang sekiranya orang tua itu masih bisa mampu untuk berpuasa, maka ada wajib qadha juga baginya. Betul. Jadi pada saat nanti dia sudah sembuh, dia wajib sudah sembuh. Oke. Nah, itu pertanyaan pertama Ustaz. Masya Allah, baru pertanyaan pertama udah nambah wawasan kita semua nih para jemaah sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Baik Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya dari akun Mr.FB74. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum puasa ibu melahirkan di bulan puasa? Bagaimana hukum puasa ibu melahirkan di bulan puasa? Pada hakikatnya ibu yang seorang wanita yang melahirkan dan biasanya kemudian nifas, apakah melahirkannya di sesar ataukah melahirkannya normal, itu tidak punya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Dia punya kewajiban untuk mengqadha puasa. Gitu. Mungkin yang ditanyakan adalah kaitannya dengan wanita yang hamil atau menyusui. Memang punya kaitan dengan melahirkan, tapi kaitannya dengan hamil dan menyusui. Bagaimana kondisinya, ini yang kemudian menjadi penting, khususnya mereka yang berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Bagi seorang wanita yang hamil, waliyadzubillah, meskipun dari hasil zina misalnya, jika takut terhadap bayi yang dikandungnya akan terganggu, atau
perempuan yang sedang menyusui. Jika takut terputusnya air susu dan terganggunya sang bayi. Dengan kata lain, kedua-duanya mengkhawatirkan bayinya. Maka wajib bagi si wanita tadi untuk mengqadha puasa sekaligus membayar fidyah. Jadi ada dua, Ada dua, dan bayar qadha fidyah. dan bayar fidyah. Jika khawatir kepada anaknya saja. Ada satu kondisi di mana wanita tadi tidak khawatir hanya kepada anaknya, tapi juga khawatir terhadap dirinya. Maka kondisi si ibu tadi itu tidak punya kewajiban fidyah, tapi hanya wajib qadha. Wajib qadha saja kalau dia khawatir terhadap dirinya sekaligus terhadap anaknya. Sedangkan jika khawatir terhadap anaknya saja, maka wajib qadha sekaligus fidyah. Berapa besaran fidyah? Yang sudah kita bahas tadi, 750 gram. Itu kurang lebih. Karena terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada beberapa pandangan mazhab yang lain yang hanya membolehkan membayar fidyah tapi tidak wajib qadha. Itu tidak berlaku pada mazhab Imam Syafi'i. Saya ulangi lagi. Terkait dengan masalah ibu hamil dan menyusui, ada di mazhab yang lain mengatakan bahwa yang diwajibkan hanya fidyah tanpa membayar qadha. Itu tidak berlaku dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi ada hukum lain di mazhab tersebut, cuman di mazhab Syafi'i itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi tidak diperkenankan untuk dirujuk ke dalam mazhab yang lain kecuali pada kondisi-kondisi uzur tertentu. Begitu diantaranya. Itu salah satu dari dari yang pertanyaan nyambung, emang benar Ustaz ya. Dari orang kalau sebelum melahirkan pasti hamil dulu itu ya Ustaz. Itu dia, berarti ada hukum yang wajib qadha dan bayar fidyah, ada yang qadha saja. Jadi gitu pemirsa. Baik Ustaz, ada pertanyaan mungkin yang secara pribadi mungkin ya dari kawan-kawan di luar sana, dari kalangan muda. Mungkin ada hal ihwal di belakang itu saya tidak tahu, tapi mereka bertanya, tolong titipkan gitu ke Ustadz, bagaimana hukumnya dia mempunyai hutang di bulan Ramadan puasa yang lalu itu, dia ada yang belum dibayar puasanya itu, tapi ketika itu mungkin ditunda-tunda sampai tibalah menjelang Ramadan itu di akhir bulan-bulan sebelum Ramadan, dia baru nyadar, oh iya saya masih punya hutang. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, nah otomatis kan dia ingin berpuasa, berarti puasa yang itu, nah yang lalu itu apakah dia tetap wajib mengqadhanya atau cukup setelah itu bayar fidyah aja? Oke. Yang pertama gini dulu, selagi dia punya waktu untuk melaksanakan qadha puasa sampai sebelum datang Ramadan berikutnya, maka wajib dia melaksanakan qadha puasa. Wajib melaksanakan qadha. Misalnya puasa tinggal sepekan lagi, masih ada tuh waktu, dia dalam keadaan tidak haid, dalam keadaan suci, dia bisa berpuasa, qadha puasanya. Tapi kemudian setelah itu ternyata terlewatkan, masuk di bulan Ramadan berikutnya, dan masih ada utang Ramadan sebelumnya, maka wajib baginya untuk melaksanakan qadha puasa sekaligus membayar denda fidyah. Bayar denda fidyah. Berapa denda fidyahnya? Sama, 750 gram. Bayar denda fidyah. Nah ini jadi masalah lagi kemudian. Ternyata nggak diqadha juga sama dia. Tahun yang sekarang gitu. Tahun yang kemarin nggak diqadha. Di tahun sekarang yang harusnya dia bayar qadha sekaligus bayar fidyah. Baru tahun depan kemudian dia mengqadhanya. Jadi puasa Ramadan 2 tahun yang lalu itu baru diqadha di tahun tersebut. 2 tahun yang lalu Ramadan ketemu Ramadan lagi, dia belum qadha. Ketemu Ramadan berikutnya baru dia qadha. Maka dia wajib mengqadhanya, dan yang menjadi penting sekali untuk diingat, fidyahnya double. Oh, fidyahnya double, Ustaz. Fidyahnya double. Kalau puasa qadhanya tetap menjalankan apa yang dia tinggalkan gitu. Nah, berapa jumlah dari yang puasa tinggalkan. Tapi fidyahnya double. Berarti dia bayar fidyah tahun yang kemarin sebagai denda keterlambatan, plus denda berikutnya di tahun yang terlambat berikutnya ya. Tahun berikutnya yang terlambat dia bayar fidyah. Jadi denda fidyahnya 750 gram kali 2. Itu tuh.
Makanya kadang dia lupa lagi puasanya, nggak bisa dia puasa. Baru tahun berikutnya maka dikali 3. dikali 3 lagi. Dikali 3. Tapi puasanya tetap 1. Puasanya tetap 1. itu. Yang double itu fidyahnya. Begitu pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Iya. Kenapa kalau misalkan dinilai gitu Ustaz ya? Waduh, kok kayaknya hitungannya jadi nambah mulu. Ini sebagai denda. Sebagai denda. Denda dari kelalaiannya. Kecuali Iya, itu kondisinya uzur. Sebagian ulama mengatakan jika kemudian apa sih contoh kondisi uzur itu ya? Contoh kondisi uzur itu misalnya orang yang hamil, melahirkan. Beres melahirkan dia menyusui, nggak bisa puasa karena menyusui tadi, khawatir tadi. Iya. Khawatirnya terkait dengan dirinya sekaligus dengan anaknya, dia wajib qadha, gitu ya. Terus kemudian nggak bisa qadha tahun depannya karena menyusuinya 2 tahun. Iya. Beres menyusui dia hamil lagi, Mulai kemudian menyusui lagi 2 tahun gitu ya. Beres menyusui menyusui dia hamil lagi yang ketiga, lagi. gitu ya. Rajin sekali gitu ya. Masya Allah. Punya setiap tahun punya anak. Maka kemudian kondisinya kondisi uzur. Masuk ke dalam Uzur. Artinya dia punya kewajiban untuk mengqadha puasa saja, tapi tidak punya kewajiban untuk membayar fidyah karena fidyahnya sebagai denda keterlambatan tadi sifatnya uzur. Uzur syar'i. Jadi untuk fidyah mah untuk yang uzur itu tidak diwajibkan. Iya. Yang fidyah tadi itu denda bagi mereka yang lalai. Iya, benar juga sih. Kadang masa setahun dalam jangka waktu Ramadan ketemu Ramadan dalam nggak punya waktu. Kadang juga kita mikir gitu. Berarti selalai-lalainya manusia itu ya. Masya Allah. Nah, itu Ustaz, terkait tentang puasa tadi ya. Ada yang qadha, ada yang wajib bayar fidyah gitu. Nah, ada lagi pertanyaan Ustaz. Itu kan tadi yang bayar puasa dan fidyah gitu. Nah, kalau ada orang puasa ya kan, tapi dia tidak menjalankan sholat, gimana Ustaz? Ini masalah gitu ya. Masalah banget. Dia puasa tapi tidak menjalankan sholat. Sama seperti kebanyakan orang di luar sana, dia jalanin sholat tapi sholat Jumat doang gitu. Nah, seminggu sholat sekali. Jumat saja, seminggu sekali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak pernah dijalanin sama dia. Tapi kita bahas yang tentang puasa lah gitu. Bagaimana hukum seorang berpuasa kemudian dia meninggalkan sholat? Pertanyaannya adalah apa alasan dia meninggalkan sholat? Itu dulu dijawab. Apakah alasan dia meninggalkan sholat itu karena mengingkari kewajiban sholat? Dengan sengaja gitu berarti Ustaz? Iya, mengingkari. Dia mengingkari. Dia mengatakan sholat tidak wajib. Dia tinggalkan sholat karena sholat tidak wajib bagi dia. Atau kemudian kan seringnya ketemu sama kayak gitu ya. Salam ya. Salam sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Takut diperingatkan itu. Sudah pernah ketemu mungkin ya kayak gitu ya. Ketemu. Yang kedua adalah dia meninggalkan sholat karena malas. Karena malas. Jadi bukan karena dia mengingkari kewajiban sholat. Kalau dia kemudian meninggalkan sholat karena kemudian mengingkari kewajiban sholat, berarti dia menyatakan dirinya bahwa hukum sholat itu tidak wajib. Siapa saja yang mengatakan hukum sholat ini masalah usul. Siapa saja yang mengatakan hukum sholat, mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, sholat wajib maksudnya tidak wajib, sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia sudah keluar dari Islam. Dia buru-buru suruh bertobat. Karena hukumnya dia murtad. Walaupun itu sekedar argumen saja Ustaz ya. Enggak, keyakinan dia bahwa dia mengingkari sholat. Keyakinan pun seperti itu. Keyakinan dia mengingkari sholat. Maka dia disuruh bertobat karena dia keluar dari Islam. Bagaimana hukum puasanya? Tidak sah. Hukum puasanya tidak sah. Tapi kalau dia tinggalkan sholat karena malas, maka dia termasuk orang fasik. Dia disuruh tobat, suruh buru-buru melaksanakan sholat. Bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya tetap sah. Gitu. Jadi terjadi perbedaan nih. Pertanyaannya ninggalin sholat apa dulu alasannya? Ada dua berarti ya. Iya. Alasannya apakah dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, atau dia meninggalkan sholat karena kondisinya memang malas melaksanakan sholat. Dua-duanya suruh bertobat. Tapi bedanya yang satu puasanya tidak sah kalau dia mengingkari sholat, kewajiban sholat. Tapi kalau dia kemudian menganggap sholat itu adalah wajib tapi dia malas melaksanakannya, maka puasanya tetap hukumnya sah. Jadi tapi tetap ya, wajib sholat dan wajib puasa itu emang tetap harus dijalankan. Iya, harus dijalankan. Nggak bisa milih. Wajib ini aja yang kita pilih. Tidak bisa. Dan itu masalah usul. Nggak bisa diperdebatkan terkait dengan masalah itu. Usul. Tidak boleh ada yang menolak kewajiban sholat. Tidak ada yang boleh menolak kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dia keluar dari kesepakatan para
kesempatan kaum muslimin, maka dia kemudian sudah menolak urusan usul. Nggak sama dengan urusan kunut dan tidak kunut. Tidak sama dengan urusan tahiyat digodek dan tidak digodek gitu ya, digerakkan dan tidak digerakkan sama gitu. Ini sholatnya gitu. Keyakinan aja. Jadi jangan sampai nih para jemaah sekalian punya keyakinan, punya perasaan sholat itu wajib, kan kita jalanin puasa aja wajib itu. Nah, itu jangan sampai. Kalau udah dia meyakini nggak wajib sholat kok gitu, nah, itu nanti sesuai dengan apa yang saya jabarkan masuk ke dalam nanti ingkar sholat. Yang nanti gimana kalau dia puasa kagak sah. Nah, itu dia yang harus kita hindarkan. Terus selalu berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, selalu diberikan hidayah dan kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang hak, yang batil dan yang batil. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kita nggak kerasa nih Ustaz ya, bincang-bincang kayak gini udah berapa lama ini kita ya. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan, apa yang diutarakan dari para jemaah sekalian melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terjawab dengan bincang-bincang kita kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin. Ya, karena ingat ya, di dalam keadaan apapun itu kita harus tetap mengaji. Ya, bahkan kita punya kalimat Ustaz ya. Yang lalu biarlah berlalu, hari ini milikmu, hari esok belum tentu. Tak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, untuk mengejar ridho ilahi Rabbi. Itu dia. Baiklah para jamaah sekalian, berhubung waktunya kita telah habis, kita udah ada di penghujung acara kita. Saya Muhammad Haikal Pratama dan Al-Ustadz Abu Yusuf memohon maaf apabila saya ada salah kata atau tingkah laku saya yang masih kurang enak dilihat atau yang kurang sopan. Al-afu minkum, dan terima kasih juga buat Ustadz telah meluangkan waktunya hadir di tengah-tengah kita semua untuk berbagi ilmunya, sharing ilmunya. Mudah-mudahan Ustadz diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dan khususnya buat para jemaah sekalian yang mengaji, mudah-mudahan Allah tambahkan umurnya, Allah perpanjang, Allah berkahkan umurnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk terus taat kepada Allah, ibadah terus kepada Allah. Berhubung kita berada di sini, kita ngucapin salam Ustaz bareng aja kita ke para jemaah sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.